Jika Anda berharap ada masa depan yang cerah dari berbagai jenis forum internasional terkait krisis iklim, sebaiknya video ini tidak usah ditonton. Mengapa? Ya karena saya justru mengkritik hal tersebut. Alasan saya sederhana. Pertama, solusinya ngaco. Kolom opini Tempo tanggal 27 November tahun 2022 menulis bahwa konferensi COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, menargetkan target pembiayaan negara maju dari 100 miliar dolar Amerika Serikat tahun lalu menjadi 134 miliar dolar tahun depan. Kesepakatan itu diulang-ulang oleh Sekretaris Jenderal United Nations Antonio Guterres yang mengajak untuk menetapkan pajak yang lebih besar bagi perusahaan industri fosil untuk meningkatkan pendanaan. On addressing loss and damage, the COP must agree on a clear time-bound roadmap reflective of the scale and urgency of the challenge. And this roadmap must deliver effective institutional arrangements for financing. Namun masalahnya bukan di situ. Kalau kita berbicara tentang keadilan iklim, itu tidak sama dengan penebusan gas rumah kaca seperti perdagangan karbon. Sebaliknya, keadilan iklim adalah konsep yang menghadang pemanasan global dari sumbernya. Mengapa? Ya karena skema perdagangan karbon dan pembiayaan dari kesepakatan COP27 memberikan jalan keluar bagi produsen emisi untuk mencuci dosa lingkungan mereka atau yang biasa disebut greenwashing. Dengan cara apa? Dengan membeli penyerapan karbonnya di tempat lain. Artinya, perdagangan karbon jika hanya menukar emisi memang menjadi tidak adil. Negara-negara dan industri kaya itu akan terus memompa gas rumah kaca, sementara penyerapannya ada di negara tropis yang miskin. The industrialization was in the north, and it's only after WTO and globalization and the project of outsourcing that global corporations based in the West started to relocate. Transaksi dari negara kaya ke negara miskin itu kian menunjukkan ketimpangan dalam mitigasi krisis iklim yang ingin mencegah pemanasan global. Yang tidak juga saya sepakat itu yang kedua, yakni kesepakatan COP27 yang dihasilkan pun tidak jelas karena belum memberikan kepastian terkait negara berkembang dalam mendapat dana bantuan itu. Lagi pula kesepakatan itu berbanding terbalik dengan proyek strategis dalam negeri yang masih mengizinkan penggunaan batu bara. Inkonsistensi seperti ini itu makin terlihat ketika pemerintah Indonesia mengabaikan keputusan MK dengan terus menjalankan klausul-klausul dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, COP27 justru disponsori oleh Coca-Cola, produsen dan pencemar plastik terbesar dunia. Yang ketiga, puluhan orang yang mau melakukan aksi protes justru ditahan oleh aparat di Mesir. Tidak berhenti di situ, bahkan terjadinya pembatasan hak masyarakat sipil untuk hadir secara sistematis yang bisa teman-teman lihat di press release-nya United Nations. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Greta Thunberg tidak hadir dalam event itu. Alasannya yakni COP27 kata dia itu sebagai pertemuan pencucian uang, bukan sungguh-sungguh untuk mengubah sebuah sistem. Ia mengatakan, I'm not going to COP27 for many reasons. But space for civil society this year is extremely limited. Itu yang ketiga. Yang keempat, angka 27 pada COP27 artinya sudah 27 kali pertemuan ini digelar. Namun situasinya makin memburuk. Lalu kita disuruh percaya pada para pemimpin jenis ini. Yang terakhir, pengabaian terhadap industri militer. Berdasarkan data dari Departemen Pertahanan, instalasi militer domestik dan luar negeri itu menyumbang sekitar 40% dari emisi gas rumah kaca. Khusus untuk konteks Amerika, itu ada 800 pangkalan militer Amerika Serikat di 90 negara di seluruh wilayah, di seluruh dunia lah. Pangkalan itu berbentuk sebesar kota yang dilengkapi dengan segala sesuatu yang membutuhkan energi. Itu mulai dari instalasi senjata nuklir, sekolah dan pusat perbelanjaan,
lapangan terbang, pelabuhan, dan lain-lain. Yang menanggung beban perubahan iklim justru adalah penduduk asli, orang miskin dari dunia selatan atau Global South. Ini belum termasuk konflik bersenjata yang sengaja didesain oleh politik luar negeri Amerika Serikat sejak Global War on Terror pasca robohnya World Trade Center, lalu diikuti dengan invasi Amerika Serikat ke Timur Tengah. Ini komplikasi yang perlu serius untuk dibahas sebetulnya di dalam COP27. Nah, untuk konteks Indonesia, negara ini masih punya pekerjaan rumah. Apa pekerjaan rumahnya? Yakni memenuhi target program minimum essential force atau MFF yang dimulai pada tahun 2010 yang lalu. MEF atau Minimum Essential Force tadi, itu program pemenuhan standar kekuatan minimum TNI untuk menghadapi ancaman perang. Nah, untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah terus menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan. Angka anggaran tersebut dalam 5 tahun belakang itu bisa dilihat pada grafik. Meningkat terus dari tahun ke tahun. Lalu mengapa industri militer ini penting untuk dibahas? Sekretaris Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Joy Brian misalnya, dia mengatakan, But I want to stress that climate change does not alter the Army's overall mission, which is to deploy, fight, and win. Apa artinya makna dari pernyataannya itu? Dia tidak terlalu peduli dengan efek dari industri pertahanan terhadap perubahan iklim. Kenapa? Pokoknya kita harus menang dalam setiap pertempuran apapun itu. Demikian juga administrasi Joe Biden, itu memotong anggaran pemerintahan federal yang menunjukkan bahwa penggunaan energi untuk industri pertahanan Amerika Serikat itu antara 77% dan 80% selama 2 dekade terakhir. Atau kalau kita mau singkat, jika Pentagon itu adalah sebuah negara, maka lembaga itu menjadi penghasil karbon dioksida terbesar ke-55 di dunia. Mengapa bisa begitu? Jawabannya, karena perspektif perang adalah perspektif dominan yang mengontrol politik dan ekonomi dunia hari ini. Bahkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, dia mengatakan, perang memang tidak populer. Tetapi ini kuncinya. Bangsa-bangsa dan negara yang tidak siap perang, nasibnya selalu dijajah oleh orang lain. Ini pelajaran sejarah, kata Prabowo. Perspektif ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Departemen Perminyakan dan Air Angkatan Darat Amerika Serikat, Fort Lee. Dia mengatakan, bahan bakar adalah darah militer dan sangat penting bagi hidupnya operasi. Bayangkan dua perspektif ini yang hidup dalam Departemen Pertahanan kita. Tanpa membahas secara berkelanjutan apa konsekuensi dari pemasifan kekuatan militer tersebut terhadap perubahan iklim dan cuaca. Nah, sebelum berbicara tentang keadilan iklim, penting untuk mengetahui apa itu keadilan. Keadilan itu tidak sama dengan kesetaraan. Jika kesetaraan itu bisa diilustrasikan dengan memberi roti dalam bentuk dan ukuran yang sama kepada sekaligus orang dewasa dan anak-anak, maka keadilan adalah memberikan roti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya, berdasarkan kebutuhan dan haknya, anak-anak pasti tidak mampu menghabiskan roti dalam ukuran yang sama dengan yang kita berikan kepada orang dewasa. Nah, ketika berbicara tentang keadilan iklim, kita mesti fokus pada sumber pemicu pemanasan global, yakni produksi emisi. Mitigasi krisis iklim dengan nama karbon netral atau skema apapun untuk menurunkan emisi itu pertama-tama harus menargetkan produsennya. Apa sumber produksinya? Jika sumber utamanya yakni gas rumah kaca dari energi fosil, maka keadilan iklim adalah menyetop pemakaian energi fosil dengan menggantikannya ke energi terbarukan. Jika emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan deforestasi, keadilan iklim itu mendorong mitigasi melalui penegakan manajemen hutan yang lestari. Keadilan iklim itu menyasar problem utama pemanasan global saat ini, yakni produksi emisi yang tak terkendali
untuk menggapai peradaban dan kemajuan manusia. Menutup rangkaian video ini, saya mau mengatakan, mengutip pernyataan dari Frederick Otto, itu 10 tokoh pilihan majalah Nature tahun 2021, dia mengatakan krisis iklim, kata dia, itu merupakan satu faktor paling besar pendorong ketidakadilan. Siapa masyarakat yang akan mengalami ketidakadilan itu? Masyarakat di pesisir pantai yang miskin, atau masyarakat negara berkembang yang miskin, yang hidupnya tidak layak. Kelompok-kelompok itulah yang paling rentan terhadap krisis lingkungan hidup atau krisis iklim hari ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar berikut. Ini contoh negara-negara penyumbang atau ya negara-negara produsen terbesar yang menyebabkan emisi. Sedangkan berikutnya yakni negara-negara yang warnanya agak merah, yang berikut ini. Mereka itu, negara-negara ini yang paling dekat dengan konsekuensi yang akan diterima karena perubahan iklim. Saya kira demikian, terima kasih.